Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat, alhamdulillah video yang kedua ini bisa saya sajikan ke hadapan sahabat sekalian melalui channel saya Islam Alternatif. Materi dalam video yang kedua ini masih ada benang merahnya dengan materi yang ada di video yang pertama yang berjudul Islam antara idealitas dan realitas. Maka materi yang ada di video yang kedua ini saya beri judul distorsi dalam pemahaman dan pengamalan Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat, akhir-akhir ini banyak dari kalangan generasi muda muslim yang cerdas, berwawasan, dan mempunyai kepedulian terhadap kondisi bangsa dan negara kita ini. Mereka tertarik untuk mempelajari dan mendalami ajaran sosialisme komunisme dalam rangka mencari solusi alternatif terhadap permasalahan bangsa dan negara yang kita cintai ini yang memang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sahabat, negara kita Indonesia ini sudah 78 tahun merdeka. Namun kondisinya belum bisa mencapai harapan dan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Kalau kita coba bandingkan dengan negara-negara tetangga kita yang merdekanya belakangan dari Indonesia, seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Negara mereka relatif lebih maju dan rakyatnya relatif sejahtera. Sementara negara kita, rakyatnya sebagian besar masih diliputi oleh kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Padahal negara kita ini adalah salah satu negara yang paling subur di dunia. Saking suburnya, jenis tanaman apapun bisa tumbuh dengan baik di negeri ini. Kekayaan alamnya sangat melimpah, baik di darat, di laut, maupun yang tergantung bahan tambang di dalam perut buminya beraneka ragam yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Kalau saja semua sumber daya alam itu dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat Indonesia, maka insya Allah negara ini akan menjadi negara yang paling makmur di dunia. Sahabat, kondisi negara yang kita cintai ini seperti saat ini, mungkin ini disebabkan oleh para pengelola, orang-orang yang tidak kompeten, tidak profesional, dan tidak berintegritas. Rasulullah SAW 14 abad yang lalu sudah mengingatkan kepada kita, jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Seperti sabdanya, wa idza wusdal amru ila ghairi ahlihi fantadiru sa'ah. Artinya jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Inilah barangkali yang sedang terjadi di negara yang tercinta kita ini. Sahabat, memang negara yang kita cintai ini keadaannya semrawut hampir di seluruh aspek atau bidang kenegaraan. Misalnya saja, pertama di bidang politik. Kekuasaan cenderung semena-mena dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi-jadi hampir di seluruh departemen dan lembaga, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Konon, korupsi, kolusi, dan nepotisme saat ini lebih parah dibandingkan dengan di zaman Orde Baru.
Kedua, dalam penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan. Hukum dijadikan alat kekuasaan, pelaksanaannya tebang pilih, sehingga hukum terkesan seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bahkan konon, hukum pun bisa diperjualbelikan. Yang ketiga, kemiskinan masih meliputi sebagian besar rakyat Indonesia. Jurang pemisah antara yang miskin dan yang kaya semakin lebar dan dalam. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Potensi alam yang melimpah dieksploitasi bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan pribadi, golongan, dan oligarki. Keempat, akibat pengerukan sumber daya alam yang ugal-ugalan menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup parah dan bisa menimbulkan bencana alam baik di darat, di laut maupun udara. Dan itu akan mengancam kehidupan kita saat ini maupun kehidupan anak cucu kita di masa yang akan datang. Kelima, pengangguran masih cukup tinggi jumlahnya. Konon di tahun 2023 ini jumlah pengangguran mencapai 7,86 juta jiwa. Akibat pengangguran bisa menimbulkan tindak kriminalitas yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Keenam, tingkat moralitas bangsa semakin menurun. Hal itu bisa dibuktikan dengan tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh para pejabat kita. Selain itu, merebaknya perzinahan, pemerkosaan, pemabukan, dan perjudian sudah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota, tapi sudah sampai ke desa-desa. Judi online sudah menjalar ke desa-desa, dan konon korbannya sebagian besar adalah ibu rumah tangga. Peredaran dan penggunaan miras dan narkoba cukup mengkhawatirkan, dan korbannya sebagian besar adalah anak-anak muda yang akan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Sahabat, itulah sebagian persoalan atau problem yang dihadapi oleh bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran dan kegelisahan sebagian anak muda kita yang cerdas, berwawasan, dan mempunyai kepedulian terhadap kondisi bangsa yang kita cintai ini. Mereka tertarik untuk mempelajari dan mendalami ajaran sosialisme komunisme dalam rangka mencari solusi alternatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang sedang kita hadapi. Sahabat, memang ajaran sosialisme komunisme sepintas cukup logis, karena dalam ajaran sosialisme komunisme tidak ada kepemilikan pribadi yang mutlak. Semua kekayaan, semua aset dikuasai oleh negara, dikelola oleh negara, kemudian didistribusikan oleh negara kepada rakyat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam teori sosialisme komunisme memang tidak akan terjadi jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Semua sama. Sehingga slogannya sama rata, sama rasa. Namun sahabat, kenyataannya di negara asalnya seperti Rusia dan Cina, teori ini dianggap gagal. Dan mereka sekarang sudah tidak lagi menjalankan teori sosialisme komunisme secara murni. Mereka menggabungkannya dengan sistem kapitalisme
dan liberalisme. Sahabat, pertanyaannya bagi kita barangkali, mengapa anak-anak muda ini tidak tertarik untuk mempelajari dan mendalami ajaran Islam yang akan dijadikan solusi alternatif terhadap permasalahan bangsa dan negara yang kita cintai ini? Hal ini mungkin disebabkan antara lain, pertama, mereka belum memahami Islam secara utuh, tapi masih parsial. Karena mungkin sejak kecil, sejak dari sekolah dasar sampai dewasa, sampai di perguruan tinggi, mereka hanya mendapatkan pendidikan ajaran Islam ini hanya sebatas yang berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dengan penciptanya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam istilah agama disebut hablum minallah, atau bisa juga disebut dengan ibadah mahdoh. Sementara yang berkaitan dengan hubungan horizontal antara sesama manusia dan alam, mungkin mereka belum mendapatkannya. Yang kedua, mereka juga mungkin memperhatikan realitas kehidupan umat Islam saat ini, yang nampak di masyarakat ajaran Islam adalah memang hanya sekedar yang berkaitan dengan ritual atau ibadah mahdoh saja. Sementara dalam urusan yang lain, seperti dalam ekonomi, sosial, budaya dan yang lainnya, memang tidak nampak di masyarakat kita yang saat ini. Karena mungkin apa yang mereka laksanakan itu sesuai dengan apa yang mereka pahami. Yang ketiga, mereka juga mungkin memperhatikan kajian-kajian keislaman, baik yang dilaksanakan di madrasah-madrasah, di majelis-majelis taklim, maupun ceramah-ceramah lewat video yang tersebar di berbagai media. Sebagian besar para ustadz, para dai menyampaikan ajaran Islam ini hanya yang berkaitan dengan ibadah mahdoh dan kehidupan nanti di akhirat, seperti tentang surga, neraka, tentang dosa dan pahala. Sementara yang berkaitan dengan kehidupan umat, seperti tentang ekonomi, sosial, budaya dan yang lainnya, jarang sekali itu diungkapkan oleh para ustadz dan para dai kepada masyarakat, sehingga masyarakat kita atau masyarakat Islam saat ini memahami dan mempraktekkan ajaran Islam ini hanya sebagian saja atau masih parsial. Keadaan ini saya sebut terjadinya distorsi dalam pemahaman dan pengamalan Islam. Oleh karena itu wajar kalau anak-anak muda ini berkesimpulan bahwa agama Islam tidak mempunyai ajaran yang bisa dijadikan solusi terhadap permasalahan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Karena memang umat Islam sendiri masih bagian dari persoalan, karena umat Islam masih diliputi oleh kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Sahabat, distorsi dalam pemahaman dan pengamalan Islam ini tidak hanya terjadi di kalangan awam, tetapi juga terjadi di kalangan cerdik pandai. Karena mungkin mereka juga mendapatkan informasi tentang ajaran Islam ini tidak utuh, hanya sebagian saja, yaitu hanya yang berkaitan dengan urusan ritual atau urusan ibadah mahdoh dan kehidupan kelak di akhirat. Akibatnya tidak sedikit dari kalangan mereka yang memandang bahwa ajaran Islam itu tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, misalnya tentang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan yang lainnya.
Akibatnya, ketika ada salah seorang ustadz atau dai berbicara tentang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, itu dianggap tabu, sehingga tidak boleh dibicarakan di dalam masjid. Karena mereka menganggap bahwa masjid hanyalah tempat untuk melaksanakan ibadah mahdoh saja. Sahabat, saya kemukakan salah satu contoh terjadinya distorsi dalam pemahaman dan pengamalan Islam ini, yaitu tentang zakat. Zakat adalah salah satu ajaran Islam dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan. Tetapi karena zakat dipahami hanya sebagai kegiatan charity, yaitu kegiatan amal yang dilaksanakan setahun sekali, maka tidak sedikit para menzaki yang mengurus zakat ini dilakukan sendiri, dihitung sendiri, dibagikan sendiri dalam jumlah yang sama, hanya cukup untuk keperluan konsumtif saja. Sehingga zakat ini tidak memberikan dampak terhadap usaha mengentaskan kemiskinan. Sahabat, sebenarnya ajaran Islam ini tidak hanya mengurus urusan ibadah mahdoh dan kehidupan akhirat kelak, tetapi mengurus seluruh aspek kehidupan manusia di dunia ini. Karena memang agama Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam ini sukses di dunia dan sukses di akhirat, atau di dunia hasanah dan wafil akhirat hasanah. Itu tercermin dalam salah satu untayan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 201 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, dan ada sebagian dari mereka yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Kemudian di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita agar kita tidak boleh melupakan bagian kenikmatan kita di dunia ini. Seperti firman-Nya dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtagi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu, kebahagiaan atau kenikmatan di dunia. Berdasarkan kedua ayat tersebut, cukup jelas bahwa ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang berdimensi dunia dan akhirat. Artinya bahwa umat Islam harus sukses di dunia dan sukses di akhirat. Sahabat, lalu bagaimana agar kita bisa memahami dan mengamalkan ajaran Islam ini sebagaimana yang pernah dipahamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan mempraktekannya bersama para sahabat, sehingga kita bisa mencapai generasi yang unggul, yang sukses dunia dan akhirat. Untuk itu kita tidak perlu untuk menggunakan akal pikiran kita yang memang sangat terbatas, tapi marilah kita
langsung bertanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita bertanya kepada Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan kepada kita sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Yang artinya, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu Sunnah. Berdasarkan ayat tersebut, Allah mengingatkan kepada kita agar Al-Quran dan Sunnah Rasul dijadikan rujukan dalam seluruh persoalan yang berkaitan dengan agama Islam ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang terbaik. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan banyak berzikir kepada Allah. Berdasarkan kedua ayat tersebut, cukup jelas bagi kita bahwa jika kita ingin memahami dan mengamalkan ajaran Islam ini sebagaimana yang pernah diperagakan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat, yaitu dengan cara kita kembali Al-Quran dan Sunnah dijadikan rujukan, kemudian Rasulullah SAW dijadikan contoh atau suri teladan bagi kita, sehingga kita bisa mencapai umat yang unggul, yaitu yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Sahabat, untuk menelusuri perjalanan hidup beliau sejak diangkat sebagai Nabi dan Rasul dalam rangka mendakwahkan Islam ini, sehingga beliau berhasil, yaitu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 23 tahun. Dan inilah insya Allah yang akan menjadi bahasan video saya berikutnya. Mudah-mudahan diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.